Bayangkan, di suatu pagi yang sunyi, ketika dunia masih sibuk mengejar urusannya, ada seorang pria tua berjalan perlahan di pinggir jalan. Langkahnya kecil, tenang, hampir tak terdengar. Pakaiannya sederhana, bukan pakaian yang membuat orang menoleh, bukan pakaian yang membuat orang menghormati. Hanya baju lusuh yang sudah lama dipakai, sandal tipis yang mungkin telah menemaninya bertahun-tahun. Wajahnya tenang, matanya lembut, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Orang-orang melewatinya begitu saja. Ada yang sibuk dengan ponselnya, ada yang sibuk dengan pekerjaannya, ada yang sibuk dengan dunianya. Tak ada yang tahu siapa dia, tak ada yang bertanya, tak ada yang peduli. Dan mungkin tak ada yang pernah membayangkan bahwa pria tua yang terlihat biasa itu bisa jadi adalah kekasih Allah. Dia tidak dikenal manusia, namanya tidak pernah muncul di layar, tidak pernah disebut dengan gelar kehormatan, tidak pernah dipuji, tidak pernah dipuja. Dia hanyalah seorang manusia biasa di mata dunia. Namun, langit mengenalnya. Namanya disebut dalam keheningan yang tidak bisa didengar manusia. Namanya dikenal oleh para malaikat. Setiap langkahnya diperhatikan, setiap air matanya dihitung, setiap doanya didengar. Dan ketika dia mengangkat tangannya, ketika bibirnya bergetar memanggil nama Allah, langit tidak diam. Allah mendengarnya, Allah melihatnya, Allah mencintainya. Bayangkan, seseorang yang berjalan di bumi tanpa kehormatan manusia, namun memiliki kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah. Seseorang yang mungkin diremehkan manusia, namun dimuliakan oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Inilah rahasia yang jarang disadari manusia, bahwa tidak semua yang mulia di sisi Allah terlihat mulia di mata dunia. Dan tidak semua yang terlihat biasa, benar-benar biasa di hadapan Allah. Karena Allah menyembunyikan walinya, Allah menyembunyikan kekasihnya, bukan di istana, bukan di tempat megah, bukan di panggung yang disorot manusia, tapi di tempat-tempat yang sunyi, di kehidupan yang sederhana, di hati yang tidak dikenal siapapun kecuali Allah. Mereka hidup seperti manusia lainnya. Mereka makan seperti manusia lainnya. Mereka berjalan di jalan yang sama. Mereka duduk di tempat yang sama. Mereka terlihat sama. Namun, hati mereka berbeda. Hati mereka hidup bersama Allah. Hati mereka penuh dengan cinta yang tidak terlihat. Hati mereka penuh dengan kerinduan yang tidak diketahui siapapun. Dan seringkali manusia melewati mereka tanpa pernah tahu siapakah yang sebenarnya sedang mereka lewati. Mungkin wali Allah pernah duduk di dekatmu. Mungkin dia pernah tersenyum kepadamu. Mungkin dia pernah mendoakanmu tanpa kamu sadari. Dan kamu menganggapnya hanya manusia biasa. Inilah misteri terbesar kehidupan, bahwa wali Allah tidak selalu dikenali, bahwa kekasih Allah tidak selalu terlihat istimewa, bahwa yang paling dekat dengan Allah seringkali justru yang paling tersembunyi dari manusia. Dan sekarang, pertanyaannya bukan hanya siapa mereka, tapi apakah mungkin seseorang yang terlihat biasa di sekitarmu adalah kekasih Allah yang selama ini disembunyikan? Karena terkadang, yang paling tidak terlihat oleh mata manusia, justru yang paling terang di hadapan Allah. Dan mungkin pertanyaan yang kini bergetar di dalam hati kita adalah ini.
Jika mereka begitu mulia, mengapa Allah justru menyembunyikan mereka? Mengapa tidak ditampakkan saja kepada dunia? Mengapa tidak diberi tanda yang jelas? Mengapa tidak diberi kemasyhuran agar semua orang menghormati mereka? Jawabannya lembut, tapi dalam. Karena jika manusia tahu, mereka akan memuliakan mereka secara berlebihan. Manusia mudah terpesona oleh apa yang dianggap istimewa. Manusia mudah mengagungkan dan seringkali berlebihan. Padahal wali sejati tidak mencari kemuliaan manusia. Mereka hanya mencari Allah. Mereka tidak ingin dipuji, tidak ingin disebut suci, tidak ingin dihormati. Hati mereka gemetar bukan karena takut kehilangan penghormatan manusia, tapi karena takut kehilangan keikhlasan. Inilah alasan pertama agar wali tetap ikhlas. Jika mereka dikenal, jika mereka dipuja, jika setiap langkahnya disorot, maka ujian bagi hati menjadi jauh lebih berat. Pujian adalah ujian, pengagungan adalah ujian. Ketika manusia berkata, dia orang hebat, hati bisa tergelincir tanpa terasa. Dan wali Allah sangat menjaga hatinya. Mereka ingin setiap sujudnya hanya diketahui Allah, setiap tangisnya hanya disaksikan Allah, setiap amalnya hanya tercatat di sisi Allah, bukan di mata manusia, bukan di media, bukan di panggung dunia. Karena bagi mereka, cukup Allah yang tahu. Alasan kedua, agar manusia tidak bergantung kepada manusia. Jika wali-wali Allah diketahui dengan jelas, banyak orang akan datang bukan untuk mencari Allah, tapi untuk mencari wali. Meminta kepada mereka, bergantung kepada mereka. Padahal sumber segala pertolongan hanyalah Allah. Allah ingin hati manusia tetap lurus, tetap menghadap kepadanya, bukan kepada makhluknya. Wali bukan tujuan. Wali bukan tempat bergantung. Wali hanyalah hamba. Dan hamba sejati tidak ingin dijadikan sandaran. Mereka ingin manusia berkata, "Ya Allah, tolong aku." Bukan, "Wahai wali, tolong aku." Maka Allah menjaga kemurnian tauhid dengan menyembunyikan kekasih-kekasihnya. Alasan ketiga, agar menjadi ujian bagi manusia. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang kita hadapi, siapa yang sedang kita pandang dengan sebelah mata, siapa yang mungkin pernah kita remehkan. Jika wali Allah tampil dengan tanda yang jelas, maka semua orang pasti menghormatinya. Tidak ada ujian di sana. Tapi ketika mereka tersembunyi, disitulah hati manusia diuji. Siapa yang menghormati semua orang, meski terlihat sederhana? Siapa yang tetap lembut kepada siapapun tanpa melihat status? Dan siapa yang mudah meremehkan karena merasa dirinya lebih tinggi? Bisa jadi, orang yang pernah kita abaikan adalah hamba yang sangat dicintai Allah, dan Allah melihat bagaimana sikap kita kepadanya. Inilah misteri ujian yang halus. Dan alasan terakhir, karena wali sejati mencintai kesunyian. Mereka tidak nyaman di tengah gemuruh pujian. Mereka lebih memilih malam yang sunyi, lebih memilih sujud yang panjang saat semua orang tertidur, lebih memilih menangis dalam gelap tanpa ada yang tahu. Mereka takut ria, takut amalnya rusak karena ingin dilihat, takut hatinya ternodai karena ingin dihargai. Bagi mereka, lebih baik tidak dikenal manusia daripada kehilangan cinta Allah. Lebih baik diremehkan dunia daripada dipuji tapi jauh darinya. Dan disitulah letak keindahannya. Allah menyembunyikan walinya bukan karena mereka tidak berharga, justru karena mereka terlalu berharga, terlalu bersih, terlalu tulus, sehingga Allah menjaganya dari sorotan dunia yang seringkali merusak keikhlasan. Dan mungkin di antara jutaan manusia yang berjalan hari ini, ada satu hati yang sangat dekat dengan Allah, namun ia tersenyum sederhana dan memilih tetap tersembunyi. Dan dari semua rahasia yang tersembunyi itu, ada satu ciri yang paling dalam, paling sunyi,
dan paling sulit dilihat oleh mata manusia, yaitu hati mereka hidup bersama Allah. Tubuh mereka berada di dunia. Mereka berjalan di jalan yang sama. Mereka duduk di tempat yang sama. Mereka menjalani kehidupan yang terlihat sama. Namun hati mereka tidak pernah jauh dari Allah. Bahkan ketika mereka diam, hati mereka berbicara kepadanya. Bahkan ketika mereka sendiri, hati mereka merasa ditemani. Bahkan ketika mereka sibuk, hati mereka tetap mengingatnya. Mereka tidak selalu terlihat berzikir dengan bibir, tapi hati mereka tidak pernah berhenti menyebut nama Allah. Dalam langkah yang pelan, dalam nafas yang tenang, dalam detik-detik yang sunyi, ada cinta yang terus hidup di dalam dada mereka. Mereka tidak membutuhkan keramaian, karena mereka sudah menemukan kehadiran yang paling menenangkan, Allah. Dan ketika manusia merasa sepi, mereka justru merasa dekat. Ketika manusia merasa kosong, mereka justru merasa penuh. Karena hati mereka tidak bergantung pada dunia. Hati mereka bergantung kepada Allah. Dan dari hati yang hidup itulah lahir kelembutan yang luar biasa. Hati mereka sangat lembut, mudah tersentuh, mudah menangis. Bukan karena dunia, tapi karena Allah. Terkadang hanya dengan mengingat dosa yang pernah mereka lakukan, air mata mereka jatuh. Bukan karena putus asa, tapi karena cinta. Karena mereka takut. Takut jika Allah tidak ridho. Takut jika Allah menjauh. Takut jika mereka mengecewakan Tuhan yang mereka cintai. Tidak ada yang melihat tangisan itu. Tidak ada yang mendengarnya. Tapi langit mengetahuinya, dan setiap air mata itu sangat berharga di sisi Allah. Mereka juga tidak terikat oleh dunia. Bukan berarti mereka tidak hidup di dunia, tapi dunia tidak hidup di dalam hati mereka. Dunia hanya mereka genggam, tidak mereka simpan di dalam dada. Jika dunia datang, mereka bersyukur. Jika dunia pergi, mereka tetap tenang, karena mereka tahu dunia bukan tujuan. Dunia hanya tempat singgah. Hati mereka tertuju pada sesuatu yang lebih abadi. Akhirat. Pertemuan dengan Allah. Kerinduan itu hidup di dalam diri mereka. Kerinduan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan karena itulah, hati mereka memiliki ketenangan yang berbeda. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Bukan karena hidup mereka selalu mudah, bukan karena mereka tidak memiliki masalah, tapi karena mereka memiliki Allah. Ketika manusia lain gelisah, mereka tetap tenang. Ketika manusia lain panik, mereka tetap percaya. Ketika manusia lain merasa sendiri, mereka merasa ditemani. Ada keyakinan yang lembut di dalam hati mereka, bahwa Allah selalu dekat, bahwa Allah selalu melihat, bahwa Allah selalu mendengar. Dan keyakinan itu menghapus ketakutan, menghapus kegelisahan, menghapus kesepian. Inilah ciri yang tidak bisa dipalsukan, bukan dari penampilan, bukan dari kata-kata, tapi dari hati yang hidup. Hati yang selalu kembali kepada Allah. Hati yang selalu merindukan Allah. Hati yang selalu merasa cukup dengan Allah. Dan mungkin, di suatu tempat yang tidak kita sadari, ada seseorang yang terlihat biasa, namun di dalam dadanya, ada hati yang tidak pernah jauh dari Tuhannya. Hati yang hidup di bawah cahaya cinta Allah. Dan mungkin, inilah bagian yang paling sulit diterima oleh manusia. Bahwa wali Allah seringkali terlihat sangat biasa. Tidak ada cahaya yang terlihat oleh mata. Tidak ada tanda yang membuat manusia langsung menghormati. Tidak ada kemewahan yang mengangkat kedudukan mereka di hadapan dunia. Mereka bisa jadi hanya seorang tukang kebun yang setiap hari tangannya kotor oleh tanah.
yang bekerja dalam diam, tanpa pujian. Mereka bisa jadi hanya seorang pedagang kecil yang duduk menunggu pembeli, tanpa ada yang tahu betapa dekat hatinya dengan Allah. Mereka bisa jadi hanya seorang pria tua yang berjalan pelan, yang dianggap lemah, yang dianggap tidak penting, atau bahkan seseorang yang sering diremehkan manusia, seseorang yang kehadirannya tidak dianggap, seseorang yang suaranya tidak didengar, seseorang yang dilupakan dunia. Penampilan mereka sederhana, sangat sederhana, tidak mencolok, tidak menarik perhatian. Jika mereka berjalan di tengah keramaian, tidak ada yang menoleh. Jika mereka duduk di antara manusia, tidak ada yang menyadari keistimewaannya. Karena mereka tidak memakai kemuliaan dunia. Mereka tidak menghiasi diri dengan sesuatu yang membuat manusia kagum. Mereka tidak berusaha terlihat istimewa, tidak mencari perhatian, tidak mencari pengakuan, tidak mencari kedudukan di hati manusia. Karena yang mereka cari hanyalah kedudukan di sisi Allah. Dan karena itulah dunia tidak mengenal mereka. Nama mereka tidak viral, tidak disebut-sebut manusia, tidak dibicarakan, tidak dipuji, tidak diundang, tidak dihormati dengan cara dunia menghormati orang-orang besar. Mereka hidup dan dunia berjalan melewati mereka, seolah mereka tidak istimewa, seolah mereka tidak berarti. Bahkan terkadang mereka diremehkan, dipandang rendah, diabaikan. Mungkin pernah ada yang meremehkan penampilan mereka. Mungkin pernah ada yang meragukan mereka. Mungkin pernah ada yang tidak menghormati mereka. Dan mereka diam, tidak membalas, tidak marah, tidak menjelaskan siapa diri mereka. Karena mereka tidak hidup untuk pengakuan manusia. Mereka hidup untuk Allah. Dan disitulah letak misteri yang paling menggetarkan hati, bahwa seseorang yang terlihat tidak berarti di mata manusia bisa jadi sangat mulia di sisi Allah. Ada sebuah hadis yang maknanya begitu dalam. Betapa banyak orang yang berpenampilan sederhana, jika ia bersumpah atas nama Allah, Allah mengabulkannya. Bayangkan, seseorang yang mungkin tidak dihormati manusia, namun doanya memiliki kedudukan yang tinggi di langit. Seseorang yang mungkin diabaikan di bumi, namun dikenal di hadapan Allah. Bukan karena penampilannya, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, tapi karena hatinya, karena keikhlasannya, karena cintanya yang sunyi kepada Allah. Dan inilah yang sering tidak disadari manusia, bahwa kemuliaan sejati tidak selalu terlihat, bahwa keistimewaan sejati tidak selalu dikenali, bahwa yang paling dicintai Allah seringkali justru yang paling tersembunyi dari dunia. Mereka berjalan di antara manusia tanpa membawa tanda apapun, selain hati yang hidup bersama Allah. Dan mungkin, jika hari ini kamu melihat seseorang yang terlihat sangat biasa, jangan terburu-buru meremehkannya. Karena bisa jadi, di balik kesederhanaannya, ada kedudukan yang sangat tinggi di sisi Tuhan yang menciptakan kita semua. Dan setelah kita memahami betapa sederhana penampilan mereka, ada satu rahasia lagi yang lebih dalam, lebih menggetarkan. Inilah yang paling misterius. Jika wali Allah berdoa, langit mendengarnya. Bukan karena suara mereka keras, bukan karena kata-kata mereka indah, tapi karena hati yang mengucapkannya begitu tulus. Doa mereka tidak rumit, tidak panjang untuk dipuji manusia. Seringkali hanya bisikan pelan di sepertiga malam, di antara air mata, di antara sujud yang lama. Doa mereka penuh keikhlasan.
Mereka tidak meminta dunia berlebihan, tidak meminta kemewahan, tidak meminta kedudukan. Yang mereka minta adalah ridha Allah. Yang mereka takutkan adalah murka Allah. Yang mereka rindukan adalah kedekatan dengan Allah. Kadang doa mereka sederhana, "Ya Allah, jangan Engkau jauhkan aku darimu." Dan kalimat itu lebih berharga dari segala permintaan dunia. Karena doa yang lahir dari hati yang bersih naik ke langit tanpa penghalang. Hati mereka bersih, tidak dipenuhi kebencian, tidak dipenuhi iri, tidak dipenuhi kesombongan. Mereka memaafkan sebelum diminta. Mereka mendoakan orang yang menyakiti mereka. Mereka menangis bukan karena dendam, tapi karena takut tidak sabar. Hati yang bersih adalah tempat turunnya rahmat. Dan dari hati seperti itulah doa menjadi sangat kuat. Bukan karena mereka siapa-siapa, tapi karena Allah mencintai mereka. Dalam sebuah hadis qudsi yang maknanya begitu dalam, Allah berfirman bahwa ketika Dia mencintai seorang hamba, Dia menjadi pendengarannya yang Ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang Ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang Ia gunakan untuk memegang. Dan jika hamba itu meminta kepadanya, Allah pasti memberinya. Jika ia memohon perlindungan, Allah pasti melindunginya. Bayangkan, seorang hamba yang begitu dekat dengan Allah, hingga setiap doanya berada dalam penjagaannya. Bukan karena ia perfektis, tapi karena ia mencintai Allah, dan Allah mencintainya. Dan ketika cinta itu bertemu, doa menjadi sangat dekat. Ada doa-doa yang mungkin kita tidak dengar, tapi langit gemetar karenanya. Ada permohonan-permohonan sunyi yang mengubah arah kehidupan tanpa kita sadari. Doa mereka bisa menjadi sebab turunnya pertolongan, bisa menjadi sebab terhindarnya musibah, bisa menjadi sebab berubahnya takdir. Bukan karena mereka memiliki kekuatan, tapi karena Allah yang Maha Kuasa memilih mengabulkannya. Dan yang paling mengharukan, seringkali doa itu bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk orang lain, untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk umat. Mereka mendoakan dalam diam, tanpa memberitahu siapapun, tanpa mengharapkan balasan. Dan mungkin di antara nikmat yang hari ini kita rasakan, ada doa seorang wali Allah yang tersembunyi di baliknya. Seseorang yang tidak kita kenal, seseorang yang tidak pernah kita perhatikan, tapi pernah mengangkat tangannya untuk kita. Inilah misteri cinta Allah, bahwa di dunia yang terasa keras ini, masih ada hati-hati yang lembut, yang doanya sangat dekat dengan langit. Dan ketika mereka berbisik, Allah mendengarnya. Ketika mereka meminta, Allah mengabulkannya. Karena bagi Allah, hati yang tulus lebih berharga dari seluruh gemirlap dunia. Dan mungkin setelah semua ini, sebuah kesadaran perlahan muncul di dalam hati kita, bahwa wali Allah tidak hidup jauh dari kita. Mereka tidak berada di tempat yang tidak bisa dijangkau. Mereka tidak hidup di dunia yang berbeda. Mereka ada di sekitar kita. Mereka berjalan di jalan yang sama, menghirup udara yang sama, melihat langit yang sama. Mungkin wali Allah pernah duduk di sampingmu, di masjid, dalam barisan yang sama, diam, tenang, tidak menarik perhatian. Kamu melihatnya, tapi tidak benar-benar melihatnya. Mungkin wali Allah pernah berjalan melewatimu, di pasar yang ramai, di antara suara manusia yang saling berbicara. Dia berjalan perlahan, sederhana, tanpa ada yang menyadari betapa dekat hatinya dengan Allah. Mungkin wali Allah pernah berdiri di dekatmu, di lampu merah, di jalan yang penuh kesibukan, dan kamu tidak pernah tahu bahwa hatinya sedang berzikir,
bahwa lisannya diam-diam menyebut nama Allah, bahwa jiwanya hidup dalam cahaya yang tidak terlihat. Mereka hidup di antara manusia, tidak terpisah, tidak berbeda secara lahir. Mereka ada di masjid, mereka ada di jalan, mereka ada di tempat-tempat yang biasa. Dan justru karena itulah mereka sulit dikenali, karena mereka tidak ingin dikenal. Mereka tidak ingin dipuji, tidak ingin dihormati, tidak ingin dianggap istimewa. Mereka memilih untuk tersembunyi, memilih untuk menjadi biasa, memilih untuk tidak terlihat. Karena yang mereka jaga adalah hubungan mereka dengan Allah, bukan hubungan mereka dengan penilaian manusia. Mereka tidak membutuhkan pengakuan, karena bagi mereka cukup Allah yang tahu. Dan seringkali mereka menjalani hidup dalam kesunyian, bukan karena mereka tidak memiliki siapa-siapa, tapi karena hati mereka sudah penuh dengan kehadiran Allah. Mereka terbiasa sendiri, terbiasa diam, terbiasa berbicara dengan Allah dalam doa-doa yang tidak didengar manusia. Di saat dunia sibuk dengan kebisingan, mereka menemukan kedamaian dalam kesunyian. Di saat manusia sibuk mencari perhatian, mereka sibuk memperbaiki hati mereka di hadapan Allah. Dan tanpa kita sadari, mereka membawa sesuatu yang sangat berharga bagi dunia ini, doa. Doa-doa yang lahir dari hati yang tulus, doa-doa yang diucapkan dalam diam, doa-doa yang tidak pernah mereka ceritakan kepada siapapun. Mereka mendoakan orang lain tanpa diketahui. Mereka mendoakan keselamatan orang-orang di sekitar mereka. Mereka mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang bahkan tidak mengenal mereka. Mereka mendoakan tanpa berharap diketahui, tanpa berharap dibalas, tanpa berharap dihargai. Karena bagi mereka, cukup Allah yang mendengar. Dan mungkin hari ini kamu masih berdiri dengan kuat, masih diberi kesehatan, masih diberi keselamatan, bukan hanya karena usahamu, tapi karena ada doa yang pernah diangkat untukmu. Doa dari seseorang yang tidak kamu kenal. Doa dari seseorang yang tidak kamu sadari kehadirannya. Doa dari seorang wali Allah yang tersembunyi. Inilah misteri yang paling menggetarkan, bahwa di dunia yang luas ini, Allah menempatkan kekasih-kekasihnya di antara manusia biasa. Dekat, sangat dekat, namun hanya hati yang peka yang akan menyadari bahwa mereka pernah berada di dekatnya. Dan mungkin setelah semua ini, hati kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dunia yang dulu terasa biasa, kini terasa penuh rahasia. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa yang sedang berjalan di dekat kita. Mulai hari ini, jangan pernah meremehkan siapapun. Jangan pernah memandang rendah seseorang hanya karena penampilannya. Jangan pernah merasa lebih tinggi hanya karena dunia memberi kita lebih. Karena bisa jadi orang yang pernah kamu abaikan adalah kekasih Allah. Orang yang pernah kamu anggap tidak penting adalah hamba yang sangat dicintai langit. Orang yang pernah kamu lewati tanpa peduli adalah seseorang yang namanya disebut dalam doa para malaikat. Dan mungkin tanpa kamu sadari, doa mereka yang selama ini melindungimu, doa mereka yang menjaga langkahmu, doa mereka yang menjadi sebab Allah masih memberimu kesempatan hidup sampai hari ini. Betapa banyak kebaikan yang kita rasakan tanpa kita tahu dari mana datangnya. Betapa banyak keselamatan yang kita terima tanpa kita tahu siapa yang memohonkannya untuk kita. Allah menyembunyikan mereka, dan mungkin itu adalah bentuk kasih sayangnya kepada dunia. Karena selama mereka masih ada, rahmat Allah masih turun. Selama mereka masih berdoa, ampunan Allah masih terbuka. Dan kini, ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Bukan tentang siapa mereka,
bukan tentang di mana mereka, bukan tentang bagaimana mengenali mereka, tapi tentang diri kita sendiri. Apakah mungkin kita menjadi hamba yang dicintai Allah? Apakah mungkin hati kita menjadi hidup bersamanya? Apakah mungkin nama kita suatu hari disebut di langit, meski tidak pernah dikenal di bumi? Jawabannya ada di dalam hati kita, dalam setiap niat, dalam setiap sujud, dalam setiap air mata yang jatuh saat kita mengingat Allah. Allah tidak melihat penampilan kita. Allah tidak melihat kedudukan kita. Allah melihat hati kita. Dan setiap hati memiliki kesempatan yang sama. Kesempatan untuk kembali. Kesempatan untuk mencintainya. Kesempatan untuk menjadi hamba yang dekat dengannya. Jika hari ini hatimu terasa tersentuh, jika ada sesuatu yang bergetar di dalam dadamu, itu bukan kebetulan. Mungkin itu adalah panggilan lembut dari Allah yang mengajakmu untuk kembali lebih dekat. Sebelum terlambat, sebelum waktu habis, sebelum kesempatan itu pergi. Sekarang, pejamkan sejenak matamu dan bisikan dalam hatimu, "Ya Allah, jadikan aku hamba yang Engkau cintai." Jika video ini menyentuh hatimu, tulis di komentar, "Ya Allah, jadikan aku hamba yang Engkau cintai," agar doa itu menjadi saksi bahwa hatimu ingin kembali kepadanya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Manisnya Iman, karena di sini kita belajar bersama untuk melembutkan hati, untuk mengingat Allah, dan untuk menemukan jalan pulang. Bagikan video ini, karena mungkin di luar sana ada seseorang yang sedang menunggu satu pesan yang bisa menyelamatkan hatinya. Terima kasih telah menemani sampai akhir. Semoga Allah melembutkan hati kita, menuntun langkah kita, dan menjadikan kita hamba yang dicintainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.